Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para tuan guru, para kiai, para asatidzah, wabil khusus para orang tua kita dan guru kita, Ustaz Muhammad Syarif beserta keluarga, dan juga para asatidzah, para tuan guru yang tergabung dalam majelis Mudzakarah Ihya Ulumuddin, dan juga para asatidzah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, dan juga para jemaah, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat shihah wal afiyah, sehingga di pagi hari ini semenjak tadi sebelum sholat subuh hingga hari ini dengan izin Allah kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu Baitullah, rumah Allah, Masjid Nurul Ihsan. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala usaha kita dan langkah kita dari rumah menuju masjid ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pada dasarnya saya hadir di tempat ini memang belum pernah hadir, maksudnya pengen silaturahim. Ini gilirannya guru kita Ustaz Haji Rafiuddin, tapi beliau baru aja hadir dan nama saya yang disebut. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kehidupan kita. Di dalam menjalani hidup ini tentunya ada kesulitan yang tiap orang kesulitannya beda-beda. Beda dalam tingkatan, ada yang benar-benar sulit, ada yang biasa-biasa aja sebenarnya tapi dianggap sulit. Ada juga dalam bentuknya, baik itu kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam keluarga ataupun anak, apapun itu. Tapi setiap orang pasti mengalami itu, karena itu udah
pasti ada. Tapi yang harus kita tekankan, pasang dalam hati dan pikiran kita, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi, apapun itu bentuknya, itu masih lebih banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya di awal sempat membaca surat Al-Insyirah, atau yang kita kenal dengan Al-Nashrah. Saya membuka hanya pada ayat 5 dan 6, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya di sini Allah menyatakan dengan kata ma'. Fa inna ma' itu dalam bahasa Arab artinya bersertaan, berbarengan. Ja'a Muhammadun ma'a Zaid. Datang siapa Muhammad ma'a Zaid, bersama, artinya beriringan datangnya. Bukan Muhammad dulu yang datang, berapa jam kemudian Zaid, enggak, tapi beriringan. Maka dalam firman ini Allah menyatakan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan, beserta kesulitan, ada kemudahan. Dan 2 kali disebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sini Allah menyatakannya dengan harfi taukid juga, yang artinya kalau bahasa kerennya ada stressing di situ, penekanan bahwa benar-benar yang namanya kesulitan itu beserta dengan kemudahan. Dalam ayat ini kemudahan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Fa inna ma'al usri, 1. Nanti berikutnya inna ma'al usri, 2. Yusra yang artinya kemudahan juga disebut 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tapi kata para ulama, kalau isim menggunakan alif lam ma'rifah, walaupun disebutkan 2 kali, maknanya hakikatnya 1 kali. Ya. Fa inna ma'al usri, al-usru ini dia pakai alif lam ma'rifah. Yang berikutnya inna ma'al usri pakai alif lam ma'rifah juga. Maka kata ulama, para ulama pada hakikatnya disebutnya 1 kali. Kalau yusra disebutnya 2 kali juga, tapi tidak pakai alif lam ma'rifah. Pakai, kalau yang dinamakan, dikenal dengan isim nakirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Kata para ulama, kesulitan cuma 1, kemudahan Allah berikan 2. Walaupun dua-duanya kesulitan dan kemudahan di dalam firman Allah disebutkan 2 kali, tapi pada hakikat daripada kata para ulama, kesulitan hanya 1 kali, kemudahan 2 kali. Artinya apa? Kalau ditanya bilangan 1 atau bilangan 2 banyak mana? Bilangan 2. Artinya kemudahan yang Allah berikan lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Ini cuma buat kira-kira kita ya. Artinya mudah-mudahan setelah kita tahu, kita pintar-pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesulitan yang kita hadapi cuma 1. Kemudahan yang Allah berikan 2
Dua, artinya lebih banyak kesulitan yang kita hadapi, nggak sebanding dengan kemudahan yang Allah berikan. Makanya ini ayat atau ini surat Al-Insyirah asbab nuzulnya karena Nabi sedih dapat hinaan dan cercahan dari kaum kafir Quraisy yang mengatakan fakir, orang miskin, Nabi dan para umatnya, umat Islam. Akhirnya sebagai berita gembira turun ayat surat ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka dengan mendapat wahyu ini, Rasulullah keluar dari rumah dan mengatakan, "Layyat libal usru yusrain." Layyat libal usru yusrain. Nggak akan bisa satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Artinya apa? Orang terkadang kalau dia punya kesulitan, dia fokus punya kesulitan. Misalnya urusan ekonomi, mungkin karena sering dengar fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya setelah nanti kesulitan dulu kita lewatin, nanti pasti ada kemudahan dari Allah. Akhirnya dia fokus ambil kesulitan yang lagi dihadapi, nunggu kapan kemudahannya datang. Padahal kemudahannya itu berbarengan dengan kesulitan yang lagi dihadapi. Mungkin masih bertanya-tanya, ini mana sih lari itu kemana? Tadi insya Allah ya. Ini gambarannya dulu. Maksudnya jangan sampai kita ketika punya kesulitan atau persoalan kita fokus. Orang kebanyakan begitu. Artinya apa kebersamaan di sini? Ketika kita punya kesulitan, beserta itu pula banyak kemudahan yang Allah berikan. Tadi contohnya, orang menghadapi kesulitan ekonomi, kemudahan yang dia dapat dari Allah. Ini kalau kita mau mencerna menyikapi segala kesulitan atau persoalan hidup kita langsung istilahnya menyikapinya, betapa banyak rahmat Allah. Kita punya kesulitan dalam hal ekonomi, kemudahan apa yang kita dapat pada saat itu? Contoh gampang aja deh. Pada saat ini orang itu mungkin punya kesulitan ekonomi, tapi Allah masih beri kemudahan mata ini bisa melihat. Pada saat itu orang punya kesulitan masalah keluarga, masalah anak, tapi masih Allah berikan pada saat itu jantung ini berdetak. Itu kemudahan. Pada saat itu orang punya kesulitan dalam hal ekonomi, pada saat itu pula mungkin Allah beri kemudahan anak kita sholat. Itu kemudahan. Orang terlalu fokus dalam kesulitannya sampai lupa kemudahan-kemudahan yang sudah Allah berikan, sehingga dia mengeluh dan lupa bersyukur dengan kemudahan yang lain yang Allah berikan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ini, betapa gembiranya Rasulullah. Itulah rahmat Allah yang kita harus menyikapi. Setiap kita punya kesulitan, persoalan, ingat masih banyak kemudahan yang Allah berikan. Kalau kita fokus pada satu kesulitan itu, kita lama-lama akan terbebani. Nunggu kapan ini kesulitan
bisa dilalui, sehingga kita lupa bersyukur dengan kemudahan-kemudahan lain yang Allah berikan. Apalagi kalau udah gak kuat-kuat, jatuhnya stres, depresi, dia lupa amal nikmat Allah yang lain. Tapi kalau kita selalu ingat dengan kemudahan yang Allah berikan, baik mata ini, kita punya kesulitan dalam hal ekonomi, alhamdulillah ini rahmat masih bisa ngunyah. Ya. Coba ekonomi lancar, nerahan mana, ngunyah nggak bisa. Nah iya, itu kemudahan juga. Itu yang harus kita perhatikan supaya dalam hidup ini kita selalu ingat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, lebih banyak. Makanya kata Rasulullah, la yadribul usru yusrain. Enggak akan bisa satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Artinya tadi satu dibanding dua banyak dua, lebih banyak kemudahan yang Allah berikan. Maka dari itu kita harus pandai-pandai dan selalu ingat dengan segala kebaikan Allah, selalu ingat dengan segala rahmat Allah. Lah ini kita bisa hadir ke masjid ini kalau bukan kemudahan dari Allah, nggak bakal hadir. Bersyukur kita. Mungkin di rumah masih ada urusan, tapi Allah kasih kemudahan hati kita untuk hadir ke tempat ini. Itu suatu kemudahan. Yang kalau dibanding dengan persoalan yang dihadapi di rumah, dibanding ganjaran yang kita dapat pada saat ini, lebih besar. Apalagi kalau tadi sebelum subuh kita sholat dulu qobliyah fajar, ya. Rakaatan qabla fajr khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar, sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebanding oleh persoalan yang kita hadapi. Itu untuk menghibur diri kita dan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kesulitan dan persoalan itu membuat kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh aja. Banyak lagi tangan kita, kaki kita masih bisa melangkah ke masjid, itu kemudahan. Kita melihat anak kita dari sholat di rumah, itu kemudahan. Belum tentu, misalnya anak kata orang lain anaknya semudah anak kita melaksanakan ibadah, itu kemudahan dari Allah. Ada yang perlu anaknya digebuk dulu, subuh-subuh mesti disiram air dulu. Tapi alhamdulillah kita punya anak, gitu ya. Nggak pakai disuruh sebelum subuh dia berbangun, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar dibanding apa yang tadi kita hadapi. Hibur diri kita dengan hal-hal seperti itu, supaya kita menjadi orang yang kuat, gak gampang depresi, gak gampang stres. Lebih banyak rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmatku lebih luas, meliputi segala sesuatu. Nah, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini kita lebih pandai-pandai lagi dalam menghadapi hidup ini, bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas, rahmat Allah itu sangat luas, tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi. Dan ini mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita dalam menjalani hidup ini. Karena saya sekedar mau sebelum Ustaz Wahyudin memberikan tausiahnya, ini saya sekedar intermezzo aja. Dan ini juga sebenarnya saya sekedar silaturahim, tapi karena guru kita Ustaz Muhammad Syarif meminta, ya